guys, gimana kabarnya? Salam hangat dari saya, Rudi Hartono TV, kembali menemani kalian di waktu luang kalian. Di video ini saya akan merangkum alur cerita film Hellboy yang dirilis tahun 2024, berlatar belakang di Rusia ini pada waktu zaman dulu ya. Jadi ada kelompok Nazi yang diserang oleh kelompok atau tentara Rusia. Mereka menyelinap dan menyelidiki bahwasanya ada sebuah operasi yang dipimpin oleh menyerang ini Rasputin dan istri, merupakan musuh bebuyutan dan musuh utama Hellboy di film ini. Mereka berencana untuk membangkitkan Dain atau neraka, dan mereka bersiap untuk membukanya melalui alat yang ditempelkan di tangan Rasputin. Di belahan dunia lain terbuka raksasa. Seketika itu upacara itu dikacaukan oleh sang profesor dengan melemparkan granat tepat di pintu masuk ke gerbang kegelapan itu, dan Nazi pun menghampiri sang profesor untuk dibunuh. Namun karena ada granat di sana yang siap untuk meledak, dan ledakan pun terjadi sehingga menghisap Rasputin ke dalam pintu gerbang neraka itu. Karena kekacauan pun sudah berhenti, sang kelompok Nazi pun hilang dan profesor membalut lukanya. Ketika profesor kesakitan, temannya menolongnya dan dia berkata ini akan baik-baik saja. Tapi ada sesuatu di sana, dan teman sang profesor menemukan sesuatu itu berbentuk merah dan anak kecil. Sang profesor mendekat dan memberinya sebuah permen. Ketika bayi itu mau menghadap ke sang profesor, dan sang profesor memberikan selimut, ternyata ini adalah awal dari kemunculan sang Hellboy, bocah neraka. Berita tentang adanya Hellboy ini tersebar luas di kota Amerika dan New York. Berita itu tentang kemisteriusan yang makhluk yang bernama Hellboy. Scene berpindah di Alaska ya, tempatnya di mereka berencana untuk menghidupkan kembali Rasputin yang dulunya tersedot di gerbang pintu neraka itu dengan menggunakan darah orang yang tidak bersalah ya. Rasputin pun bangkit, dan istri serta Nazi yang dulunya menghilang waktu pembangkitan itu gembira atas. Jadi guys, Profesor Broom ini merupakan ayah angkat dari Hellboy itu sendiri, dan dia berencana untuk memelihara atau membesarkan Hellboy dengan cara yang baik dan santun, supaya dia menjadi makhluk yang baik dan berbuat baik juga kepada lingkungan sekitar. Karena Hellboy itu dilahirkan untuk menjadi jahat guys. Dia itu putra iblis. Ini adalah markas dari Profesor Broom, yaitu ini adalah seorang pemuda yang bernama Myers. Agen Myers ini dipanggil oleh Profesor Broom ke diamannya untuk membicarakan tentang apa yang dia inginkan untuk tugas dari Profesor Broom, yaitu dia harus mewakili Profesor Broom karena Profesor Broom sudah tua dan sakit-sakitan. Dia ingin mengenalkan kepadanya Hellboy, dan dia ingin mengurus Hellboy itu ketika Profesor Broom sudah tidak ada, karena Profesor Broom sakit-sakitan. Ketika agen Myers ke ruangan Hellboy,
dia ditunjukkan dia dan bertemu dengan Hellboy itu sendiri. Dia sangat kagum dan Hellboy bertanya siapa dia. Agen Myers. Hellboy tidak menginginkannya, tapi Hellboy bersahabat dengan dia dan mulai berdekatan dengan Agen Myers. Berganti di mana ada keadaan yang darurat sehingga memaksa Hellboy dan teman-temannya untuk memeriksa keadaan itu, sehingga Hellboy dengan senjatanya bersiap untuk menghadapi monster yang mengganggu di masyarakat Amerika, khususnya Washington. Hellboy mempersiapkan senjata dan dia dibantu oleh Abe. Abe mengatakan di dalam ruangan itu ada monster ganas, lapar dan gelap. Hellboy pun bersiap untuk menghadapinya. Agen Myers membantu Abe apa yang akan dihadapi dengan Hellboy di dalam. Hellboy bertemu dengan monster itu dan ini adalah Samael, putra Senegal, yang sakit ketika dia dibunuh. Ketika Hellboy berhasil menghadapinya, Hellboy pun kewalahan untuk menghadapi Samael dan sehingga Hellboy pun terlempar keluar dan bertemu dengan Grigori Rasputin. Hellboy pun diserang oleh Samael, makhluk yang berlendir dan seperti anjing neraka ya. Ketika Hellboy terjepit dan ada yang menempel di tangannya, Hellboy pun menembak peluru pelacak sehingga Hellboy bisa mengejar dia dengan alat pelacak yang ada di tubuhnya. Agen Myers hampir ditabrak oleh mobil dan Hellboy pun mengejar sampai ke stasiun bawah tanah. Samael monster itu berhasil dihadang oleh Hellboy dan Hellboy pun berhadapan dengan monster itu sehingga dibunuh dengan api yang muncul 2 kali sehingga Grigori Rasputin dan istrinya serta ketua Nazi itu bersiap untuk mengambil Hellboy yang dulunya ingin dia angkat sebagai anak ketika membuka gerbang itu. Hellboy menghampiri Liz, kekasihnya, di rumah sakit jiwa karena Liz mempunyai kelainan yang berbeda dari manusia lainnya. Ini utusan dari Profesor Broom juga ingin menyelidiki apa yang terjadi ketika Hellboy berhadapan dengan makhluk Samael yang ada di gedung tadi atau ruangan penyimpanan tadi ya. Awal mula munculnya makhluk Samael itu ketika Nazi dan istri Grigori Rasputin menghancurkan sebuah patung yang berisi darah malaikat yang dibelah oleh Nazi itu, dan Nazi pun dikepung oleh security pameran barang antik itu dan semua dibunuh. Grigori Rasputin membangkitkan Samael itu melalui darah malaikat yang ada, air mata malaikat ya, bukan darah. Grigori Rasputin pun membangkitkan makhluk yang mengerikan itu sehingga mengkhawatirkan Profesor Broom. Profesor Broom ketika ternyata mempunyai penyakit yang tidak mau diketahui oleh Hellboy sedang berpacaran dengan Liz di suatu tempat rumah sakit. Liz pun mempunyai kemampuan api dan dia bisa mengendalikannya. Profesor Broom dan Agen Myers bercerita bahwasanya agen Hellboy terluka dan dia akan diperiksa oleh Agen Myers di tempatnya Profesor Broom. Ternyata dia dijangkit oleh parasit dan parasit itu menyembunyikan telur di tangannya. Abe memeriksa, ternyata telur itu mengandung anak dari Samael monster itu. Agen Myers menyelidiki
apa yang terjadi oleh Liz di rumah sakit jiwa itu. Mungkin Liz diganggu oleh Grigori Rasputin. Ketika agen Liz mengingat masa lalunya bahwasanya dia mempunyai tenaga api ya, kelainan mempunyai tenaga api, dan rumah sakit jiwa pun meledak karena kelakuan oleh Liz. Hellboy dan Profesor Broom serta agen Myers bercerita bahwasanya apa yang harus diambil tindakan untuk menghancurkan sampai membuat agen Myers berjerah, dan Profesor Broom mengatakan bahwasanya dia sakit dan sekarat, bahwa dia harus mewakilinya untuk mengurus Broom. RSJ pun terbakar dan Liz dikurung karena membuat kegaduhan itu, dan dihampiri oleh agen Myers. Dia bercerita bahwasanya dia mengingat masa lalunya sehingga membuat rumah sakit itu meledak. Dia mempunyai kekuatan api. Hellboy dan agen lainnya memeriksa di seluruh tempat yang berair ya, karena monster itu sukanya ini Nazi, dan Nazi pun bersiap untuk menyelidiki dan kabur. Ketika AB diberi jimat waktu memeriksa telur monster itu, AB pun memeriksanya ke dalam air, dan AB menemukan banyak telur di sana. AB Hellboy mengejar dan dia menemukan banyak telur. Ketika AB memeriksa jimat yang pemberian, Hellboy pun jatuh dan dia diserang oleh Samael itu, monster jahat dari neraka, sehingga dia hampir dibunuh, dan agen lainnya juga diserang oleh Samael itu, sehingga banyak yang terluka dan meninggal oleh monster yang jahat itu. Ketika Hellboy memeriksa keadaan di sekitar, Hellboy pun berhadapan dengan monster Samael, sehingga hantamlah mereka di rel kereta api di stasiun. Ada telepon yang dihantamkan ke monster itu, dan monster itu pun adu mekanik dengan Hellboy. Hellboy dibuat kewalahan dan Hellboy pun banyak terluka, sehingga dia menghajar kembali. Tangannya dipatahkan, Hellboy dihentakkan ke belakang, dan di sana banyak orang ya, hampir saja Hellboy kewalahan dan ikut terbunuh oleh kereta api, sehingga Hellboy pun selamat dan monster pun mati. Banyak telur yang meletas dan AB pun keluar dari sarang monster itu. Agen Myers diserang oleh salah satu teman Hellboy, dibunuh oleh Nazi, dan Nazi pun dengan sengaja bunuh diri. Scene beralih ke agen Myers dan Liz yang menaiki taksi, entah itu kemana ya. Oh, lagi pacaran mereka berdua. AB diperiksa karena AB diserang oleh monster yang mengerikan tadi, dan Hellboy berbicara dengan teman Profesor Broom bahwasanya dia adalah salah satu monster yang harus dihentikan. Dia berhasil ke markas Profesor Broom, dan Hellboy pun bergembira akan kehadiran Liz di sana. Ketika Liz dan agen Myers ngobrol masa depannya, Hellboy dan kucingnya bersantai, lalu dihampiri oleh Liz di kamar Hellboy. Hellboy pun berbicara tentang perasaannya, dan dia agak marah karena Liz didekati oleh agen Myers. Ketika itu Nazi diperiksa oleh Profesor Broom, dan Profesor Broom kaget kenapa makhluk itu masih hidup sampai sekarang.
salah satu menjaga melihat Hellboy keluar dari kamarnya dan menyelidiki Liz sedang pacaran dengan Agen Myers. Agen Myers pun mesra-mesraan dengan Liz ya, pacarnya Hellboy, sampai foto-foto juga, dan Hellboy pun cemburu. Hellboy pun menyelidiki dan melihat kemesraan mereka berdua sehingga hampir ketahuan, dan Hellboy pun ditemani oleh anak laki-laki di atas rooftop yang penuh dengan burung. Sang profesor pun memeriksa kertas yang ada di sakunya si Nazi, dan Nazi pun bangkit serta menghampiri si profesor dengan memperbaiki seluruh perangkat tangannya dan tubuhnya. Ketika itu Hellboy sedang asik menyelidiki Liz dan Myers yang sedang pacaran. Dia memukul kepala Myers dengan batu, dan ternyata Profesor Bloom menemukan siapa itu Gregory Rasputin, dan Gregory Rasputin akan mengambil Hellboy kembali selama 60 tahun lamanya dipelihara oleh Profesor. Hellboy pun merasa tidak beres dan menghampiri markasnya. Ternyata benar sang profesor dibunuh oleh Nazi dan Rasputin, sehingga pemakaman sang profesor dihadir oleh banyak orang, dan Hellboy pun turut hadir dari pemakaman sang profesor. Ketika itu lagi suasana sedih, Liz mengatakan bahwasanya Hellboy tidak keluar dan tidak makan di kamarnya. AB mengatakan memang begitu dia lagi sedih, dan Rasputin pun kembali menghadiri dan mengambil pintu alat untuk mencoba membuka pintu gerbang yang kemarin tertunda. Liz dan Agen Myers pun menghampiri Hellboy dan menghiburnya supaya dia tidak sedih akan kematian Profesor Bloom. Dan Hellboy pun tidak akan menyerah dan tetap jatuh cinta kepada Liz. Liz pun bahagia dengan pernyataan sang Hellboy. Hellboy dan anggota lainnya pergi ke Rusia yang dituju oleh Rasputin untuk membuka gerbang kegelapan yang dipenuhi oleh monster. Hellboy pun bersiap untuk menghadapi Rasputin, dan ketika Hellboy sampai di Alaska, Moskow, teman-teman dari Hellboy pun dan agen lainnya mencari seseorang yang bisa memandu ke tempat pemanggilan gerbang neraka itu, yaitu adalah Jokov, seorang tengkorak mayat hidup ya. Dia sang agen dikelilingi oleh duri, dan Hellboy pun sampai ke jembatan. Ketika pintu mulai ditutup dan Hellboy pun berdebat dengan teman si Gundul, akhirnya pun si tengkorak jatuh lagi, dan Hellboy pun dihantam oleh lonceng raksasa ya, dan Hellboy pun selamat dari lonceng raksasa itu dan menghampiri si Nazi yang kebetulan memperbaiki tangannya. Setelah itu Hellboy berencana untuk menemui si Nazi itu, dan serangan balik pun dihampiri oleh dan ditinju serta dipukul oleh si Hellboy. Hellboy pun hampir tertusuk oleh juri yang ada di bawah jurang, dan Hellboy pun menghantam si Nazi dan Nazi pun mati. Liz dan Myers dikepung oleh Master Samael itu, dan Samael menutup pintunya serta granat disiapkan. Liz memanggil Hellboy di atas atap, dan Hellboy pun menembusnya dengan memukul atap dindingnya. Hellboy pun berkelahi dengan si Master karena khawatir dibunuh. Liz pun membantu dengan api yang ada di dalam tubuhnya dan membakar Master itu dengan
apinya dan membuatnya hangus seketika, dan monster pun hancur. Granat pun dihancurkan dan Hellboy dikurung oleh si Rasputin. Rasputin pun bersiap untuk membuka gerbang neraka untuk memanggil monster yang ada di gerbang neraka kegelapan. Agen Myers pun tidak membolehkan untuk Hellboy untuk membuka pintu gerbang itu, dan Rasputin pun memaksanya dengan mencabut roh yang ada di tubuh Liz. Rasputin pun mengatakan bahwasanya Liz akan bebas ketika Hellboy membuka gerbang neraka itu dan memanggil monster yang ada di neraka. Dengan berubah wujud, si Hellboy bersiap untuk membuka gerbang dengan tangannya, dan Hellboy pun membuka sebagian dari pintu neraka itu. Hellboy pun diingatkan oleh agen Myers bahwa siapa dia sebenarnya, karena dia dibesarkan oleh Profesor Broom untuk menjadi baik dan bukan menjadi jahat. Hellboy mematahkan tanduknya sebagai keputusan akhirnya, dan dia membawa Liz, dan Rasputin pun sekarat. Monster pun keluar dari tubuhnya. Rasputin pun dihantam oleh monster itu dan mati. Hellboy dibawa oleh monster itu dengan granat di tangannya, dihentakkan di lantai, dihajar habis-habisan. Hellboy pun melawan dengan memotong-potong tubuh dari siang monster. Monster pun siap melahap. Hellboy menarik granat yang ada di tangannya yang membuatnya mati si monster karena meledak di perutnya. Hellboy pun menghampiri Liz dan memanggil Liz namanya 3 kali, sehingga membuatnya sadar. Agen Myers pun melihat kemesraan Hellboy dan Liz itu. Liz pun berkata bahwasanya ia bangga Hellboy tidak akan melepaskan Liz dan tetap menyintai Liz, dan film pun berakhir. Gimana guys, film Hellboy ini seru bukan? Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tidak penting wajah dan rupamu. Apabila mempunyai hati yang baik, maka itu adalah modal pertama yang bisa membuat hidup bahagia. Jadi yang penting itu hati guys. Masalah tampang belakangan. Sekian dari saya, Rudi Hartono, undur diri. Semoga film Hellboy ini menghibur waktu luang kalian dan waktu gabut kalian. See you next time guys. Bye bye.